Sampai jumpa lagi rekan-rekan semua. Kisah pemuda kaya yang sederhana. Episode 172. Teman-teman, kali ini kita telah memasuki episode 172. Jangan lupa like dan komennya ya. Dan bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu supaya teman-teman dapat pemberitahuan jika kami upload cerita terbaru. Dan admin mengucapkan terima kasih kepada rekan-rekan yang telah mengikuti cerita ini. Mari kita dukung channel ini supaya senantiasa bisa terus menampilkan cerita-cerita terbaru. Kita kembali ke cerita. Pada episode yang lalu diceritakan, siang itu Andi telah berada di ruangan komisaris di perusahaan yang dipimpin Pak Billy. Siang itu Pak Andre memberitahukan kalau ada yang akan disampaikannya dan meminta untuk diadakan meeting. Dan setelah selesai dengan aktivitasnya, maka siang ini Andi segera menuju ke ruang meeting. Di ruang meeting itu 4 orang staf ahli dan 2 orang sekretaris Andi ternyata telah datang terlebih dahulu. Dan ke-6 orang itu nampak berdiri sebagai tanda hormat ketika Andi datang. Dan mereka baru kembali duduk di kursinya masing-masing ketika Andi telah duduk di kursinya. Ibu Sisi sang sekretaris Andi segera membuka meeting siang ini. Dan kemudian dilanjutkan dengan beberapa informasi yang disampaikan oleh Pak Andre yang merupakan staf ahli Andi. Rupanya Pak Andre kali ini memberikan informasi tentang beberapa perusahaan yang akan dijual karena diambang kebangkrutan akibat pengaruh dari COVID-19. Kali ini Pak Andre mempresentasikan kepada Andi tentang prospek kedepannya perusahaan itu. Dan pada meeting kali ini pun dibahas tentang segala sesuatunya pada bisnis perusahaan itu. Pada presentasi kali ini Pak Andre mempresentasikan sekitar 6 perusahaan. Namun ketika mereka melakukan pendalaman pada materi, akhirnya hanya ada 2 perusahaan yang memenuhi syarat dan mempunyai prospek jika dikelola dengan benar. Rupanya inilah fungsi tenaga ahli yang benar-benar dirasakan oleh Andi. Anak buahnya tersebut begitu jeli dalam menyikapi situasi yang ada. Dan akhirnya kedua perusahaan itu akan dibeli oleh sebuah konsorsium yang ada dalam grup perusahaan milik keluarga Andi. Andi kemudian meminta Pak Andre dan Pak Doni serta Ibu Sisi untuk mengurusi akuisisi kedua perusahaan tersebut. Pak Tio dan Pak Rizal serta Ibu Anita diminta untuk fokus pada perusahaan ini. Dan sebelum keputusan tersebut berlanjut siang itu, Andi kemudian menghubungi Pak Billy dan memberitahukan keputusan meeting tersebut kepada Pak Billy. Pak Billy kemudian berpesan kepada Andi untuk melakukan studi dulu ke perusahaan tersebut untuk melihat secara langsung kelayakan perusahaan yang mau dibelinya itu. Dan ternyata Andi pun sangat setuju dengan permintaan ayahnya tersebut. Pak Andre kemudian berkata kepada Andi kalau timnya sudah 2 kali melakukan survei dan monitoring langsung ke perusahaan tersebut. Begini Pak, kita ke sana sekali lagi baru kita buat keputusan final, kata Andi kepada Pak Andre. Pak Andre kemudian berkata kalau keputusan Andi itu memang benar karena kehati-hatian memang sangat dibutuhkan dalam berbisnis. Andi kemudian berkata kepada Pak Andre, bagaimana Pak jika sekarang saja habis meeting ini kita ke sana, kata Andi. Pak Andre dan rekan-rekannya saat ini akhirnya sepakat akan datang ke perusahaan yang akan disurvei ulang tersebut. Pak Andre akhirnya menghubungi perusahaan itu kalau dirinya akan datang ke perusahaan itu untuk melakukan survei terakhir ke perusahaan itu. Hari ini dengan 3 mobil akhirnya Andi dan rombongan yang berjumlah 10 orang itu datang ke perusahaan untuk melakukan survei. Survei yang pertama akhirnya mereka datang ke perusahaan penghasil kertas. Dan jam 3 siang mereka telah sampai ke perusahaan tersebut.
Di perusahaan itu akhirnya Andi bertemu dengan pimpinan perusahaan yang bernama Pak Tommy. Pak Tommy merupakan direktur utama dari perusahaan ini. Dan ketika bertemu dengan Andi saat itu Pak Tommy dibuat terheran-heran dengan Andi. Saat itu Pak Tommy sama sekali tidak mengira jika Andi yang masih begitu muda tersebut adalah pemilik dan komisaris utama dari sebuah perusahaan raksasa yang ada di negara ini. Kali ini Andi meminta Pak Doni untuk mewakili dirinya berbicara dengan Pak Tommy. Andi kini dengan didampingi beberapa orang dan Pak Charles yang merupakan pemilik tunggal perusahaan ini. Akhirnya mereka berkeliling ke perusahaan ini untuk melakukan survei lanjutan. Kenapa Pak mau dijual perusahaan ini? Tanya Pak Andre kepada Pak Charles. Pak Charles akhirnya menceritakan kalau perusahaan ini sudah 1 tahun lebih semenjak adanya COVID-19 perusahaan ini terus merugi. Hal itu karena ekspor juga mulai susah karena beberapa negara juga sama mengalami wabah COVID-19. Akhirnya Pak Andre bertanya kepada Pak Charles proses jual belinya bagaimana. Apakah perusahaan ini mau jual semuanya termasuk lisensi ataukah hanya penjualan tanah dan gedung? Mendengar pertanyaan Pak Andre itu Pak Charles kemudian berkata bahwa dirinya akan menjual semuanya. Termasuk lisensi dan akses ke kustomer dan supplier mereka. Pak Andre kemudian berkata kepada Pak Charles kalau saat ini mereka minta revisi penawaran harga sampai harga terendah yang ditawarkan. Dan mereka hanya ada 2 opsi yaitu membeli atau tidak. Mereka tidak akan melakukan penawaran. Rupanya kata-kata dari Pak Andre tersebut membuat Pak Charles harus berpikir matang-matang. Karena jika terlalu mahal maka perusahaan itu pasti tidak akan membeli. Namun jika terlalu murah maka dirinya lah yang akan mengalami kerugian besar. Namun Pak Charles juga kemudian berpikir jika perusahaan itu terus merugi tiap bulan maka biaya yang harus dikeluarkan tiap bulan juga sangat besar. Baik Pak, nanti saya diskusikan dulu dengan keluarga saya tentang harga terendah yang akan saya berikan kepada Anda. Mungkin besok pagi saya sudah bisa menghubungi Anda Pak, kata Pak Charles kepada Pak Andre. Hari ini Andi dan timnya kembali melakukan survei. Kali ini Andi dan timnya akhirnya memasuki beberapa ruangan yang ada di area office di perusahaan itu. Hari ini Andi dan orang-orangnya sampai jam 4:30 di perusahaan itu. Dan jam 5:15 barulah mereka sampai kembali ke perusahaan itu. Sore ini Andi duduk di lobi perusahaan itu dengan Pak Andre dan Pak Doni dan Ibu Anita. Kini terjadilah dialog antara mereka tentang perusahaan yang tadi didatanginya itu. Pak Andre kemudian berkata kalau perusahaan tersebut memang sudah tidak sehat dan bisa dibilang sedang sekarat. Jadi Pak Andre kemudian berkata kalau inilah saatnya pemilik kapital besar akan meraup keuntungan yang begitu besar dengan adanya situasi seperti ini. Pak Andre berkata kalau saat ini mereka bisa saja membeli beberapa perusahaan karena pasti saat ini banyak perusahaan yang mengalami tekanan ekonomi dan satu-satunya jalan hanyalah menjual kepada orang lain. Rupanya kata-kata dari Pak Andre tersebut membuat Andi berpikir bahwa mungkin saat ini adalah saat yang tepat untuk ekspansi bisnisnya. Bahkan Andi saat ini berpikir saat ini ibarat sebuah saham di mana harga sedang jatuh maka saat ini adalah momen yang bagus untuk memborongnya. Pak, kalau menurut saya situasi ini tidak akan lama apalagi saat ini vaksin sudah ditemukan. Pasti kedepannya situasi akan lebih baik lagi. Jadi Pak Andi memang harus melakukan subsidi dulu dalam 1,5 sampai 1 tahun ke depan. Nanti kita kalkulasikan kembali Pak berapa anggaran wajib yang mesti kita keluarkan tiap bulan. Kata Pak Andre kepada Andi.
Dan mendengar penjelasan Pak Andre tersebut, kini Andi lalu berkata kepada Bu Anita, "Bu, tolong besok pagi-pagi atur meeting lagi dan bahas masalah ini, kira-kira berapa biaya pokok yang harus kita keluarkan tiap bulan. Nanti Ibu bisa minta ke Pak Andre data-datanya, soalnya proposal penawaran sudah ada di tangan Pak Andre," kata Andi kepada Ibu Anita. Andi kemudian sesaat menengok ke Pak Andre. "Atau begini Pak, Bapak coba nanti di rumah Bapak kalkulasi kira-kira berapa anggarannya biar besok bisa dijadikan bahan ya Pak." "Oke siap Pak," kata Pak Andre. "Baik Pak, kalau begitu saya pulang dulu ya Pak. Saya mengandalkan tim ini," kata Andi sambil menepuk pundak Pak Andre. "Baik Pak, siap," kata Pak Andre. Malam ini Andi sampai di rumahnya hampir jam 7 malam. Rupanya malam ini teman-teman Andi sedang keluar. Malam ini hanya ada Fatma seorang diri. Dan Fatma terlihat gembira ketika melihat kehadiran Andi di rumah itu. "Selamat malam Mas." "Lembur ya Mas, kok tumben baru pulang Mas?" tanya Fatma kepada Andi. "Ah enggak nih Fat. Mas Andi tadi ada ngobrol-ngobrol sama teman di kantor. Sampai lupa waktu deh," kata Andi sambil tersenyum. "Wah Mas Andi, ini di kantor bagian apa sih Mas, kok sekarang ini kayaknya beda banget deh Mas?" tanya Fatma kepada Andi. "Wah Fatma mulai pingin tahu ya. Mas Andi ini bagian mondar-mandir Fat," kata Andi sambil tersenyum. "Ah masa iya sih kalau bagian mondar-mandir, kok Fatma lihat semua orang takut banget sama Mas Andi." "Fatma lihat sendiri kok Mas. Semua orang terlihat begitu takut dengan Mas Andi," kata Fatma. "Wah kamu terlalu berlebihan Fat. Kamu salah lihat kali Fat," kata Andi berusaha membuat Fatma untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. "Ah enggak Mas. Fatma tidak salah lihat kok. Ini buktinya Fatma bisa masuk kerja sangat mudah banget. Aneh banget deh Mas. Bahkan Fatma juga lihat Bu Francisca saja kayaknya takut sama Mas Andi." Andi saat itu terlihat menahan tawanya. "Ah kamu ini ada-ada saja Fat. Kamu berlebihan dalam menilai Mas Andi. Mas Andi ini tidak ada apa-apanya kok Fat." "Masa iya sih Mas? Kayaknya tidak seperti itu deh Mas." Fatma tuh merasa banyak banget keanehan Mas Andi di perusahaan itu. "Serius Mas? Fatma merasa aneh banget," kata Fatma yang seperti tidak mau menyerah kepada Andi. "Iya Fat, nanti pada saatnya kamu akan mengerti dengan sendirinya," kata Andi pelan saat itu. Namun suara Andi yang pelan itu sesaat memaksa Fatma untuk menengok dan memandang Andi. "Maksud Mas Andi bagaimana Mas?" kata Fatma kemudian. Itulah kisah pemuda kaya yang sederhana episode 172. Terima kasih kepada rekan-rekan yang sudah mengikuti cerita ini. Jangan lupa like, subscribe, dan bagikan cerita ini kepada rekan-rekan Anda. Silahkan rekan-rekan tulis saran dan komentar Anda. Dan mari kita majukan channel ini, supaya kita bisa terus menikmati cerita ini. Terima kasih.